Lagi-lagi Ustadz Kainama yang jelas-jelas sekolah teologinya saja itu tidak jelas, tapi dia menyebut dirinya sebagai pakar kristologi. Bentar lagi habis. Duduk di sebelah kanan Allah. Duduk di sebelah kanan Allah. Orang Kristen sampai detik ini bilang Yesus Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Nah dia duduk di sebelah kanan Allah. Yang baik, duduk di sebelah kanan Allah, katanya dia Allah. Shalom teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yoel di channel ini. Siapapun dari antara kalian yang melihat video ini, kiranya kalian semua disertai dan diberkati oleh Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, dalam video ini saya mau mengungkapkan bahwa apa yang diajarkan oleh Ustadz Kainama itu adalah ajaran yang tidak betul. Seharusnya sebagai seorang ustadz, sebagai seorang pemuka agama, seharusnya mengajarkan berdasarkan apa yang ia imani, bukan berdasar dengan apa yang ia tidak imani. Bila saya seorang Kristen, tentu pengajaran saya berdasarkan Alkitab. Alkitablah yang saya ajarkan kepada umat saya. Tetapi berbeda dengan Ustadz Kainama. Ustadz Kainama seringkali mengajar atau berdakwah itu menggunakan Alkitab, menggunakan pengajaran-pengajaran kekristenan di dalam dakwahnya. Dan ujung-ujungnya kita sudah duga, teman-teman. Apa yang ia ajarkan itu ada unsur kesalahan. Ada unsur dia tidak ngerti apa-apa dan mengajar. Salah satu pengajaran dia di dalam video berikut ini. Bentar lagi habis. Duduk di sebelah kanan Allah. Duduk di sebelah kanan Allah. Orang Kristen sampai detik ini bilang Yesus Tuhan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Nah dia duduk di sebelah kanan Allah. Yang baik, duduk di sebelah kanan Allah, katanya dia Allah. Nah dia duduk di sebelah kanan Allah. Iya, Allah yang mana? Orang Kristen bilang Yesus Tuhan, Yesus Tuhan juru selamat. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Ini gimana ini, saudaraku tersayang, tercinta ini. Nanti kalau ngomong begini saya dimarahin lagi. Yesus duduk, Tuhan di sebelahnya. Gimana satu? Ustadz maaf terusin. Ini makin lama makin lucu. Nah, teman-teman sudah bisa tebak kan apa yang dikatakan Ustadz Kainama. Semuanya adalah kebohongan. Semuanya adalah tafsir yang ada dalam pikirannya sendiri. Tanpa dia belajar, tanpa dia mendalami apa yang ia sampaikan. Untuk menjelaskannya teman-teman, saya tidak perlu waktu yang panjang. Kita mau dengarkan apa yang dikatakan oleh pendeta Stephen Tong di dalam penjabarannya tentang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Apa maksudnya? Kita simak baik-baik. Mohon penjelasan apakah artinya Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Markus 16:19. Sedangkan pada bagian lain dikatakan Allah itu roh. Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Ulangan 6:4. Nah saudara-saudara, sebenarnya di dalam kristologi yang saya khotbahkan di Surabaya tahun 85 itu sudah jelas mengenai hal ini. Karena saudara perhatikan, sebelah kanan mempunyai arti 3 lapisan di dalam kitab suci. Pertama, kanan tempat kemenangan. Kedua, kanan berarti tempat diperkenan. Ketiga, kanan berarti tempat penguasa. Sekali lagi, delighted, accepted, the governing seat. Dan kanan berarti yang sudah diterima. Saudara-saudara, Yesus Kristus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Artinya apa? Pertama, dia sudah menang, the victorious one. Semua jenderal yang sudah selesai perang dan menang, waktu pulang kepada negerinya, raja memberikan tempat sebelah kanan bagi mereka. Yesus yang sudah menang, sudah mengalahkan kuasa dosa, kuasa kematian, kuasa iblis dan kuasa gelap. Sekarang dia sudah bangkit dari kematian, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti dia adalah pemenang. Kedua,
Jikalau Kristus ke dalam dunia, setelah 33 tahun setengah, dia tidak berdosa. Dia betul-betul suci. Dia lalu mempersembahkan persembahan di atas kayu salib berdasarkan korban yang tidak bercatat celah ini. Lalu melalui Roh Kudus yang kekal, ayat 14 di dalam Ibrani pasal 9, dia mempersembahkan korban ini kepada Allah. Maka Allah mengatakan, aku telah menerima persembahan ini. Delighted, accepted. Ini kedua. Ketiga, Tuhan menjadikan dia raja di atas segala raja, sehingga dia sekarang duduk di sebelah kanan untuk menjadi penguasa seluruh alam semesta. Di situ dia menjadi yang berkuasa untuk memerintah. Ketiga definisi dan ketiga aspek arti ini, artinya seluruhnya adalah duduk di sebelah kanan. Tetapi saudara jangan kira kanan adalah kanan ini. Kalau kanan dimengerti secara materi, Yesus kalau duduk di sebelah kanan berarti Bapak duduk di sebelah kiri, betul nggak? Kalau Bapak di kanan, Bapak besar. Kalau Bapak di tengah, Yesus di kanan, Yesus Bapak besar. Tapi kalau Bapak di kiri, Yesus di kanan, Yesus besar, Bapak kecil, itu tidak masuk akal. Jadi kalimat itu tidak boleh dimengerti secara lokasi materialistis. Istilah duduk di sebelah kanan harus dimengerti secara kehormatan kedudukan itu yang berarti rohania. Saudara-saudara, kalau saya tanya, engkau cinta istrimu tidak? Engkau bilang, cinta. Sungguh? Sungguh. Ada cintamu? Ada. Cinta yang sungguh-sungguh ada di mana? Ada di dalamku. Bagian mana? Wah, gawat ini. Cinta istri di mana? Engkau tidak bilang, cintaku di usus. Masa cinta istri di usus ya? Cintaku di hidung, juga tidak bisa. Engkau paling banyak mengatakan, cintaku terhadap istriku di dalam hatiku. Maka aku panggil dia, hey honey, my sweetheart, atau hati jantungku. Ya, saudara-saudara, kalau betul-betul cintamu terhadap istri di jantung, cilaka betul. Karena waktu perlu pencangkokan jantung, selesai cangkok jantung, engkau akan cinta istri orang lain. Karena sudah ganti jantung kan. Jantungmu yang rusak dibuang, cintanya katut. Ganti jantung orang lain, cinta orang lain katut. Setelah ganti jantung, saben hari nama pulang kepingin pergi cari perempuan orang lain. Itu cilaka. Tetapi baik dari Dr. Bernard maupun dari Dr. Victor Cheng dan mereka yang sudah mendapatkan pencangkokan jantung, semua membuktikan setelah ganti jantung tetap cinta istri sendiri, bukan cinta istri bekas jantung itu, pemilik jantung. Itu membuktikan omong kosong, cintamu di jantung. Maka mulai hari ini kalau pacarmu tulis surat, hatiku mencintaimu, cintaku sedalam-dalam dari hatiku, tulis surat kembali, kamu omong kosong. Saudara-saudara, di mana cinta? Jawab, cinta ada di cinta situ. Situ itu mana? Yaitu mana? Yaitu situ. Ini sudah supralokasi, supramaterialistis, sehingga tidak bisa ditahu di mana. Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dimengerti secara pemenang, penguasa, dan yang diterima baik oleh Allah. Bukan secara lokasi, di surga dua duduk, Yesus satu, Bapa satu. Bukan itu artinya.